Nah, jadi di video ini aku mau membahas satu hal yang kemarin cukup viral. Teman-teman pasti tahu lah ya, beberapa kasus kekerasan yang dilakukan oleh beberapa orang yang mengidap gangguan psikologis. Ada anak dari bos roti gitu ya. Ada juga nenek dan ayah yang menjadi korban. Bahkan kalau teman-teman masih ingat yang kasus polisi dan polisi itu, pelakunya itu diyakini punya gangguan psikologis. Pasti untuk masyarakat umum, termasuk aku pun bertanya-tanya gitu kan, apakah memang betul mereka yang punya gangguan psikologis tertentu cenderung memiliki tendensi melakukan perilaku-perilaku kekerasan, perilaku-perilaku agresif yang entah bisa membahayakan dirinya sendiri maupun orang lain. Untuk itu, aku udah menyiapkan satu jurnal yang nanti akan aku bahas di video ini. Sebelum aku bahas jurnalnya, ada satu hal yang mungkin harus kita sepakati bersama dulu. Jadi, untuk saat ini, kebanyakan dari masyarakat di Indonesia itu masih menggunakan frasa atau istilah orang gila kepada mereka yang punya gangguan psikologis tertentu. Maksud dari orang gila yang kita pahami selama ini adalah mereka yang biasanya ada di jalanan gitu kan. Mereka tanpa adanya rasa malu begitu melakukan perilaku-perilaku yang kita anggap aneh. Atau bisa juga mereka yang selama ini berada di rumah sakit jiwa. Nah, kalau teman-teman mau mendalami, nah data yang aku dapat dari beberapa rumah sakit jiwa, kebanyakan pasiennya itu adalah mereka yang mengidap skizofrenia. Ada juga yang di rumah sakitnya itu mengidap bipolar. Bisa jadi, bisa kemungkinan mereka-mereka yang ada juga di jalanan itu mengidap salah satu dari gangguan ini. Nah, mereka yang mengidap ini sebenarnya juga manusia sama seperti kita. Hanya saja mereka punya gangguan atau penyakit psikologis. Jadi jauh lebih patut, jauh lebih sopan kalau kita tidak menggunakan frasa orang gila terhadap mereka yang mengidap gangguan psikologis ini. Karena mereka juga masih punya kesadaran, mereka masih punya kemampuan untuk berpikir. Hanya saja gejala positif dari gangguan psikologis tadi itu membuat mereka untuk sulit mengendalikan pikiran maupun perilaku mereka. Pertanyaannya, apakah betul gangguan-gangguan psikologis ini yang menjadi faktor utama mereka untuk melakukan perilaku kekerasan? Serta apakah memang betul orang dengan gangguan psikologis itu lebih cenderung untuk melakukan kekerasan dibandingkan dengan mereka yang tidak? Nah, untuk itu, untuk menjawab pertanyaan tadi, aku sudah menyiapkan satu artikel jurnal, yang mana artikel ini dia lebih condong pada posisi di mana mereka yang punya gangguan psikologis sebenarnya tidak jauh berbeda dengan mereka yang normal dalam hal melakukan perilaku kekerasan. Kemudian di artikel ini hasil penelitiannya itu juga menunjukkan bahwa gangguan psikologis sebenarnya bukan menjadi faktor utama, bukan menjadi faktor tunggal pengidapnya melakukan perilaku kekerasan. Nah, artikel ini berjudul The Link Between Mental Health, Crime and Violence, ditulis oleh 4 orang peneliti yang berasal dari Inggris. Sebenarnya ada beberapa penelitian yang menunjukkan memang betul ada hubungan atau keterkaitan antara gangguan psikologis dengan perilaku kekerasan maupun tindakan kriminal. Ada penelitian yang menunjukkan bahwa mereka yang punya gangguan skizofrenia itu lebih cenderung melakukan kekerasan atau tindakan kriminal dibandingkan dengan mereka yang punya gangguan psikologis lain. Ada juga penelitian yang bahkan sudah mengait-ngaitkan, menghubung-hubungkan antara satu gangguan psikologis dengan tindakan kriminal tertentu. Kayak misalnya gangguan adiksi obat-obatan dengan kekerasan seksual. Kemudian ada juga antisosial dengan mencuri. Kemudian ada juga beberapa gangguan psikologis dan tindakan-tindakan kriminal lainnya. Yang perlu kita ketahui dari penelitian-penelitian itu biasanya dilakukan kepada subjek yang berada di rumah sakit jiwa atau di
penjara, sehingga tidak bisa kita generalisasikan hasil penelitian itu di masyarakat. Artinya, banyak kok dari mereka-mereka yang mengidap gangguan psikologis tetapi tidak melakukan kekerasan kayak gitu, sehingga memang dibutuhkan suatu penelitian yang dilakukan secara general gitu, bukan pada subjek-subjek di tempat-tempat tertentu. Maka dari itu penelitian ini yang akan aku bahas ini dia subjeknya itu secara umum kayak gitu di salah satu kota. Dan partisipan dalam penelitian ini jumlahnya adalah 121, di mana 57 itu merupakan mereka yang mengalami gangguan psikologis. Sedangkan sisanya adalah mereka yang tidak mengalami gangguan psikologis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada hubungan antara gangguan psikologis dengan tindakan agresif atau perilaku kriminal. Kemudian yang kedua, apakah ada perbedaan antara mereka yang mengidap gangguan psikologis dengan mereka yang bukan dalam hal melakukan tindakan kekerasan. Nah, kalau kita lihat di hasil penelitiannya, di sini mereka menggunakan Chi-square dan Mann-Whitney U-test. Chi-square analysis digunakan untuk mengetahui apakah ada hubungan dari variabel dalam penelitian ini, yaitu variabel gangguan psikologis dan juga perilaku kekerasan atau perilaku tindak kriminal. Nah, di sini kalau kita lihat di nilai P-nya, hampir semua dari variabel tindakan kekerasan atau kriminal dan juga gangguan psikologis, nilai P-nya itu hampir semuanya lebih tinggi dari 0,05, hanya satu saja yang di bawah 0,05. Sehingga dari sini bisa kita simpulkan bahwa memang tidak ada hubungan yang berarti antara gangguan psikologis dan juga tindakan kriminal atau perilaku kekerasan kayak gitu. Nah, kita juga bisa lihat di Mann-Whitney U-test-nya. Mann-Whitney U-test ini digunakan untuk menganalisis apakah ada perbedaan dari orang yang mengidap gangguan psikologis dan mereka yang tidak dalam hal melakukan kekerasan ya atau perilaku tindak kriminal. Nah, di sini teman-teman bisa lihat nilai P-nya untuk semua perilaku kekerasannya, perilaku agresinya itu lebih dari 0,05. Sehingga di sini juga bisa kita simpulkan bahwa tidak ada perbedaan yang berarti dalam hal melakukan kekerasan atau melakukan perilaku agresi antara orang yang mengidap gangguan psikologis dan juga orang yang tidak mengidap gangguan psikologis. Keduanya sama-sama punya potensi yang sama untuk melakukan tindakan kriminal atau perilaku agresi. Nah, dari hasil penelitian ini, anggapan di masyarakat yang mempercayai bahwa mereka yang punya gangguan psikologis lebih cenderung berbuat perilaku kekerasan atau agresif, atau anggapan yang mempercayai bahwa gangguan psikologis itu merupakan faktor yang sangat mendorong orang untuk melakukan kekerasan, bisa jadi tidak benar, tidak bisa dibenarkan sepenuhnya. Nah, jadi teman-teman, take home point-nya adalah walaupun orang-orang yang punya gangguan psikologis ini mengalami halusinasi atau juga waham, mereka masih punya kendali atau kontrol atas kesadaran dan diri mereka. Mereka masih bisa memikirkan mana yang baik dan juga mana yang salah. Mereka masih bisa berpikir bahwa apa yang mereka lakukan ini mungkin saja bisa membahayakan orang lain. Tetapi memang ada faktor-faktor eksternal, faktor-faktor kontekstual yang mempengaruhi orang dengan gangguan psikologis ini untuk melakukan kekerasan. Sama halnya dengan mereka-mereka yang normal. Bisa jadi ada faktor pernah mengalami kekerasan, memang waktu itu sulit dengan keadaan finansial sehingga harus melakukan kekerasan, atau bisa juga dia tinggal di lingkungan yang mencontohkan atau melegalkan perilaku-perilaku
tindakan kriminal atau perilaku kekerasan. Oke, itu saja teman-teman pembahasan di video kali ini. Sekali lagi, kalau teman-teman mau memperdalam konteks atau topik ini, aku sangat menyarankan teman-teman juga membaca dari sumber-sumber lain atau membaca dari artikel-artikel lain sehingga pemahaman yang teman-teman dapatkan dari topik ini bisa lebih mendalam dan juga lebih memuaskan lah, karena di video ini hanya sebagian kan yang aku sampaikan. Artikelnya juga cuma satu. Oke, itu aja teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.